Benar-benar di atas gunung. Ini bagus tempatnya ini. Seperti ini. Nah, orang kesini itu kan jadi ada yang usahanya bangkrut itu mau bangkit lagi, ada yang istilahnya jualan kurang laku, kurang laris ya, minta supaya laris. Pokoknya macam-macam lah. Untuk ritual itu ya kemenyan, kembang, minyak serimpi, caparan ya ada. Yang namanya sebuah usaha yang mohon maaf ya, identik dengan suatu hal gaib ya. Mereka meyakini bahwa di sini ada gaib yang bisa mengabulkan doa kan gitu ya. Apakah setelah sukses dari sini ada resiko misalnya tumbal kah atau apa gitu Pak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Wonogiri ya, Kecamatan Purwantoro. Desanya apa tadi lupa? Bakalan Wedgalih. Ya, dan di sini di puncak gunung ini terdapat sebuah tempat sakral ya, tempat yang dimana sering, walaupun terpencil tapi sering dikunjungi orang dari berbagai daerah. Benar-benar di atas gunung. Ini bagus tempatnya ini. Yang menurut Pak Tejo di balik sana atau di lereng sana sudah Jawa Timur. Lurus Pak Tejo? Ya itu. Itu sudah Jawa Timur, dan yang sebelah kiri Jawa Tengah. Banyak pepohonan di sini. Yang benar-benar ini adalah puncak dari gunung apa Pak namanya ini Pak? Gedonggiono. Termasuk punden desa juga Pak sini Pak? Nggih. Kalau waktu lewat desa gitu sering ditanggap wayang mboten begini? Mboten. Mboten. Cuma gendurinan biasa. Gendurinan biasa, Barisan. syukuran. Syukuran. Tuh. Pak, di kiri jenengan ini apa? Makam, petilasan atau tempat pertapaan? Enggak, ini tempat istirahat. Untuk? Ya, untuk istirahat orang-orang yang mau kunjung ke dalam itu. Tamu Pak maksudnya Pak? Ya. Batu atau cor-coran ini Pak? Ini cuma Cor-coran ya Pak ya? cor-coran. Bukan batu alam ya? Bukan. Oke. Sebelah kanan ini juga tempat istirahat? Iya. Istimewa banget ini. Nah. Ini pun tempat istirahat juga. Seperti Cungkup ini juga tempat istirahat? Iya. Nah ini ada tulisannya apa ini coba? Apa itu Pak tulisannya? Mersudi titising tindak pusakane titising kening. Wening. Nah, Pak Tejo ngerti artinya itu? Sama berarti kalau nggak ngerti? Enggak, itu yang nulis bukan saya kok. Oh, berarti para peziarah yang datang sini Pak ya? Iya. Ya. Cuma orang main itu rasa. Kalau ini Pak? Ya, ini tempat apa ya? Musola Pak ya? Ya, musola. Ini ada tulisannya musola. Untuk apa itu? Iya, beribadah. Ibadah. Berarti yang datang ke sini itu dari berbagai kalangan agama apapun boleh Pak ya? Boleh. Ada musola, ada apa gitu ya. Ya. Nah, terus yang punden utamanya itu yang petilasan itu yang mana yang? Yang dalam sana. Jadi Pak Tejo ini rumahnya di desa terakhir dekat sekali dengan tempat ini. Iya. Barangkali pemirsa sowan ke sini bisa langsung mampir ke Pak Tejo. Pak Tejo beliau bukan juru kunci ya Pak Tejo ya? Bukan. Kuncinya siapa namanya Pak Tejo? Pak Maridi. Dan kebetulan beliau tidak ada di lokasi, jadi tadi kita bertemu Pak Tejo. Kita minta tolong untuk mengantar sampai di tempat yang sangat istimewa ini. Ini pintu zaman dulu Pak. Iya. Ya? Etikanya orang dulu tuh seperti ini Pak Tejo ya. Pintu dibuat pendek supaya ketika kita bertamu itu merunduk kan gitu. Adabnya seperti itu. Gitu rumah-rumah ini belum ada yang dirombak, istilahnya tinggi rendahnya, lebar jiutnya gitu belum dirubah. Berarti masih asli bangunan? Iya, bangunan dulu, kuno ini. Barang kuno. Oke Pak, kita masuk Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali makam-makam ya Pak Tejo ya? Nggih, niki istilahnya penderek utawi pengikut. Sing diikuti niku sing asli enten lebet niki. Aduh, kita nggak bawa senter ya tadi ya? Gelap Pak di dalam Pak? Gelap. Lah kan ada HP. Pinjam itu kan bisa. Senter ada, tapi
Berarti kita masuk ya, coba kita masuk dulu, kita lihatkan ke pemirsa semuanya seperti apa dalamnya, nanti kita ngobrolnya di luar aja kalau misalnya terlalu gelap. Kita lihatkan ke pemirsa semuanya. Oh, makam Pak nggih. Oke, bentar. Pertilasan Pak. Petilasan atau makam Pak? Betul makam ini. Ada berapa makam atau petilasan di sini Pak Tejo? 5. Yang dalam ini 5. Yang di dalam ini 5. Oke, ini 1, coba saya hitung ya. 1, 2, yang sana itu 2, 3, 5 Pak nggih. 5. Tuh, sebentar saya zoom, banyak sekali minyak-minyak dan persajian juga perdupaan ya Pak Tejo nggih. Ya. Di dalam situ. Pak Tejo, karena ini gelap, monggo kita ngobrolnya di luar Pak. Oke. Nggih Pak Tejo, di sebuah lokasi yang ada di perbukitan ini kan ada rumah, boleh saya bilang rumah Pak nggih? Iya. Rumah kuno yang tidak pernah dirubah dari dulu. Iya. Bentuknya pun seperti ini dari dulu. Iya. Rumah ini fungsinya juga cukup Pak nggih. Cukup. Ada beberapa makam atau jenengan tadi menyampaikan petilasan. Sebenarnya makam atau petilasan Pak? Pertilasan. Petilasan. Tapi bentuknya memang makam. Iya. Di dalam sana itu kan banyak sekali persajian, perdupaan juga minyak-minyak Pak. Iya. Tentu orang yang menaruh suatu di tempat itu kan punya tujuan atau maksud. Mereka datang ke sini tujuannya untuk apa Pak? Itu masing-masing orang ke sini itu kan orang banyak kan lain-lain permintaannya. Jadi ada yang usahanya bangkrut itu mau bangkit lagi, ada yang istilahnya jualan kurang laku, kurang laris ya. Minta doa restu supaya laris gitu aja. Pokoknya macam-macam lah. Terkenalnya sini kan memang tempat untuk mencari pesugihan, tapi pada hakikatnya mereka tuh berdoa di sini dan meyakini bahwa saat berdoa di sini tuh mudah terkabulkan kan gitu ya. Ya. Yang sudah jenengan sampaikan tadi punya usaha kolab, bangkrut, datang ke sini sukses kembali kan gitu. Ya. Ya itu habis dari sini ada juga, tapi bukan orang sini, itu bukan orang sini. Jauh-jauh. Orang yang ke sini itu ya kalau yang 1 kali itu kemungkinan jarang. Kalau yang kebanyakan sampai 2 kali, 3 kali sampai dan seterusnya. Kedatangan mereka yang kesekian kalinya mungkin untuk syukuran, nazar. Bersyukur. Berarti mungkin diwajibkan Pak ya, ketika setelah sukses dari sini, doanya terkabul di sini harus kembali lagi. Ya, itu ya dikatakan wajib ya wajib, karena itu untuk imbalannya tanda terima kasih gitu. Untuk ritual itu ya kemenyan, kembang, minyak serimpi, japaran ya ada. Jenengan sendiri pernah mengantar orang ke sini? Jenengan? Pernah. Orang yang bertamu ke sini atau ritual di sini wajib melalui kuncen atau siapapun yang mengantar sini boleh? Kalau di sini yang sudah diizinkan itu kuncennya Pak Mariti, tapi ada lagi sekarang ini orang 3. 3? Termasuk jenengan? Yeah. Yang diizinkan untuk mengantar tamu di sini? Iya. Aku rasa kalau istilahnya ke sini itu yang nggak ada yang lain-lain, ya itu aja. Keluhan mereka itu sama, sama. Usaha bangkrut gitu ya? Iya. Atau untuk ritual itu ya gitu aja alatnya. Terus yang namanya sebuah usaha yang mohon maaf ya, semua kan atas izin Allah ya, lantaran suatu tempat kan gitu. Iya. Pasti identik dengan suatu hal gaib ya. Mereka meyakini bahwa di sini ada gaib yang bisa mengabulkan doa kan gitu ya. Apakah setelah sukses dari sini ada resiko misalnya tumbal atau apa gitu Pak? Enggak, itu gini, kalau orang kesini minta doa restu sama yang sini kan itu kan ada nadar, syukuran. Kalau istilahnya nadar atau syukuran itu dia melupakan, bukan lupa tapi melupakan, itu ada risiko. Apa risikonya itu Pak? Itu ya entah yang sini yang tahu. Sana yang menerima kan gitu, yang punya itu, yang rata-rata segi kesehatannya. Waktu kalau saya ini usaha bangkrut, nanti kalau bangkit lagi bisa sukses, ada yang mau motong ayam, ada lagi yang mau motong kambing, ada juga yang mau motong sapi gitu.
tergantung besar kecilnya skala yang didapat gitu ya. Kemungkinan gitulah yang punya tujuan itu. Hari-hari yang ditentukan untuk ritual di sini, apakah ada hari tertentu yang bagus Pak gitu kira-kira? Ya kalau yang bagus itu semua bagus, tapi kalau yang sini itu ada pantangannya itu dari sejarah atau dongeng dari mbah saya itu hari Wage. Nggak boleh ke sini. Pantangannya tidak boleh hari Wage, baik siang ataupun malam. Iya. Rata-rata yang ritual di sini siang atau malam Pak? Ya sama aja tuh. Sama aja. Siang dan malam diterima gitu ya? Iya. Oke, kita kembali tadi di belakang kamera dengan menyampaikan bahwa di sini atau apa namanya tempat sakral ini dijaga harimau Pak? Dulu, tapi dulu. Kalau sekarang itu sampai sekarang itu kemungkinan sudah ada 40 atau 35 tahun. Jenengan sendiri pernah menyaksikan harimau tersebut? Sudah. Gimana coba jenengan sampaikan di sini Pak? Dia kan tujuannya itu mau minum, musimnya kemarau panjang. Mau minum ke bawah sana di Sendang. Lantas gitu ya, kalau semua orang lingkungan situ yang waktu mengambil air itu pasti jumpa kalau dia itu pas mau minum. Satu desa, satu kampung ini pernah menyaksikan sosok harimau yang diyakini kalau satu kampung ini kemungkinan enggak, hanya orang tertentu. Banyak orang yang enggak tahu. Tapi sekarang pernah nggak muncul harimau itu Pak? Enggak. Waktu itu sudah bulunya itu sudah enggak ada loh Pak. Ya dibilang goib iya, dibilang asli iya. Karena ya kalau istilahnya menjumpai itu nggak ada bedaannya antaranya harimau gaib dengan yang asli itu kan nggak bisa membedakan. Kalau istilahnya seperti saya sudah mengalami jumpa itu, waktu itu saya mau pergi ke buat gali itu, dia tidur tapi menghalang jalan gini. Kan karena gelap saya kan bawa senteriku ke senter. Jadi pas itu tidur di tengah jalan itu dia lari itu satu loncatan itu ke dalam perkiraan saya itu ada 15 meter. Tapi itu bisa menghilang juga loh. Maka dari itu aku bilang ya kalau asli enggaknya itu kan nggak bisa membedakan itu. Kalau istilahnya dulu kata mbah saya itu kan pemeliharanya yang sini. Itu kandangnya di belakang itu. Kalau istilahnya mau ingin tahu itu kalau ali laku, tirakat itu bisa. Terus tadi jenengan juga menyampaikan katanya jenengan sendiri pernah dijumpai sosok kakek-kakek berjubah putih. Itu yang sini. Yang sini. Itu di mana Pak jenengan waktu dijumpai itu Pak? Ya, waktu dulu kan aku pernah juga tidur di sini beberapa malam, siangnya puasa. Di situ juga di bawah itu tempat istirahatan itu. Jenengan langsung didatangi beliau. Berpesan apa Pak waktu hadir di hadapan jenengan itu Pak? Itu cuma gini, apa kalian yang kamu pikirkan kok terlalu berat? Ya saya minta istilahnya pikiran saya ini bisa terang. Lantas kita hidup di alam ini kan lancar rezeki, banyak keselamatan. Itu aja. Ya udah kalau gitu. Pasti tercapai kata dia. Tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa Pak? Bahasa Jawa. Hanya satu kali itu kah atau beberapa kali jenengan dijumpai Pak? Itu kalau istilahnya di mana di sana-sana itu ya sudah beberapa kali lah. Oh sering ya. Sosoknya sama ya? Sama. Berkenalan, mengenalkan diri aku siapa gitu? Enggak. Sebenarnya yang ada di petilasan ini siapa yang tahu jenengan? Kalau miturut dongeng dari mbak saya itu tadi yang Purbokusumo, yang Gunung Sari, Nyai Dewi Sekartaji, yang Bagus Karang, yang Bundel, yang Onggotaruno. Beliau itu siapa Pak? Barangkali jenengan paham sedikit lah tentang sejarah dari beliau, sedikit aja. Ya beliau itu yang diikuti ini, yang di luar-luar ini. Orang dari keraton kah atau dari kerajaan gitu? Ya kalau sejarahnya itu dari keraton. Ada kaitannya dari keraton Brawijaya Majapahit kelima. Oh dari Majapahit ya? Jadi jenengan meyakini memang bukan makam Pak ya, ini petilasan ya? Kalau istilahnya Mas nggak percaya ini aja. Ini kalau ada senter itu
pasangan seperti ini, ya persegi seperti ini lah. Nggih. Nah, tempat persegi panjang ini. Lubang itu, Pak. Ya lubang. Itu bekas apa itu? Lubang apa itu? Dulunya kan ini lubang ini kan sebelah barat ini. Nggih. Pertelasan ini kan yang sana itu nggak ada patoknya itu. Itu waktu dulu itu jebloh, ambles. Waktu dulu Pak Gajus Ledis Lukito itu Camat Purwantoro. Ya. Kesininya itu kalau nggak salah itu hari Kamis Pon malam Jumat Wage. Waktu itu kan sudah sampai sini itu sudah pukul 2. Kawannya itu kalau nggak salah orang 25. Dia di sini disuruh ambil degan sama saya sama Pak Karno itu Suwargi. Suruh ngambilkan air, degannya itu sama-sama diminum, dimakan, habis. Degannya ya banyak, beberapa kali aku naik turun itu. Lantas gitu habis makan degan itu kan mau, dia kan tanya ada air, no? Ada tapi di bawah sana Pak, ambillah 1 jerigen. Nah lantas gitu untuk wudhu di sini itu orang 25 itu kan wudhu semua, tapi tempatnya itu nggak muat, mau tahlil, yang sebagian itu sudah ada di dalam itu sudah kupeng, penuh, lainnya di luar sini. Itu sudah membaca tahlil itu entah dapat berapa itu, belum ada setengah itu, ambles brol. Orang-orangnya masuk semua? Enggak, tapi orang-orang itu lantaran nggak masuk, yang sebelah sini ya pegangan itu rumah yang kecil itu, yang sebelah sana dandar ini, yang samping-sampingnya itu pegangan tangan. Kalau nggak pegangan itu kemungkinan ya entah kemana orang itu. Entah kemana. Di dalam sini area petilasan ini itu mungkinkah ada lubang bawah tanah gitu, Pak? Besar sekali. Besar sekali, dalam sekali maksudnya. Dalam sekali. Pernah ini waktu dulu itu ambles itu ya. Okay. Ku taruh batu, ku lempar, gelundung-gelundung ada 1/4 jam. Baru masih nyampe bawah. Itu entah sampai entah belum, sudah hilang kedengarannya itu. Itu Pak ya. Lantas orang itu nggak bisa terus ke bawah karena itu akan ada akar kayu ini. Akar pohon itu ya. Jadi beranjang gitu. Mungkin dulu tempat rahasia atau tempat persembunyian gitu nggih. Dulu mungkin ya. Kemungkinan. Nah, lantas gitu kan habis itu kan baru pulang jarak beberapa hari itu dimusyawarah sama Pamong sini. Itu disuruh gergaji kayu sono. Kayu sono itu dulu waktu di situ ada yang 2 meter, 1,5 meter digergaji. Sono keling, Pak. Iya, tebalnya segini-gini. Tebalnya, tapi lebarnya selebar kayu itu, selebar ukuran besarnya kayu itu. Untuk apa, Pak? Kayu. Ya itu, untuk nutup itu digambang gini, langsung sekarang diblokin macam gini. Nah itu. Berarti petilasan ini berada di atas panggung, Pak ya? Iya. Tapi tidak merubah batu nisannya gitu. Dari dulu akhirnya dikembalikan yang awalnya ambrol itu, batu nisan itu. Kalau itu sudah diganti, Pak itu? Sudah diganti. Sudah. Dulunya batu seperti candi ditumpuk-tumpuk gini. Nah, jadi bentuknya seperti candi ya. Nah, batunya ya di keluar itu. Nah, terus ini kan karena ini sudah candi ini ada orang yang datang ke sini itu entah tahun berapanya itu. Belum lama itu. Itu dipukulin. Jadi gembil-gembil gininya. Ada yang pecah jadi. Saya musyawarah sama Mbak Mariti diganti dengan kijing kayu itu. Jadi ini kayu dibentuk gitu aja itu. Terus dikasih master dumpalnya itu. Waktu ambrol itu semua yang berbentuk makam di sini ikut ambrol semua? Enggak. Berapa makam? Atau enggak ada. Itu kan sebelahnya sini. Oh, sebelahnya aja yang ambrol. Yang ambrol itu sebelah sana barat itu. Berarti makamnya nggak ikut brol gitu ya? Oke.
Pak Tejo, mungkin untuk yang terakhir kalinya, barangkali ada pesan dan kesan dari panjenengan tentang tempat yang sangat istimewa yang ada di atas perbukitan ini. Monggo disampaikan di sini, Pak. Pesan dan kesan seperti apa? Kalau saya nggak bisa menceritakan. Iya, ya intinya semoga tempat ini tetap terjaga kelestariannya ya, Ya, dan siapapun yang datang ke sini ya sesuai dengan aturan dan Kalau itu harus. iya. Kalau menjaga kelestarian yang ada Iya. di sini. Ataukah gini, Pak, adakah orang atau tamu yang kesini dengan niat jobrio atau sombong atau apa mengalami suatu kejadian aneh di tempat ini gitu? Kesurupan kah atau apa gitu? Hilang gitu? Selama aku ngantar di sini nggak ada. Nggak ada. Pak Tejo, terima kasih. Panjenengan sudah berkenan Sama-sama. meluangkan waktu untuk mengantar kami sampai di sini dan sedikit ya berbagi pengalaman ya Iya. tentang Punden apa namanya ini, Pak? Gedong Yono. Gedong Giono. Giono yang ada di dusun Bakalan Wat Kalih. Kecamatan Purwantoro. Purwantoro. Oke, semoga panjenengan sukses selalu, dijauhkan dari Amin. segala musibah, diberi panjang umur dan barokah, Amin. kan gitu ya, diberi rezeki yang berkah. Amin. Barangkali ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, gitu aja. Nah, juga yang saya dimintai keterangan sama Ya. Mas, saya semua kesalahan, semua kekurangan ya saya minta maaf. Ya. Karena sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari salah, hilap dan lupa, Pak Tejo. Oke, pemirsa semuanya, untuk tahun kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.